Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabar pemirsa kajian online Persis Bale Endah? Semoga di hari kesekian Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan, kemampuan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Ikhwatu iman sekalian, dalam kehidupan ini kita diberikan episode-episode yang senang dan juga yang sedih. Allah memberikannya tidak cuma-cuma, tapi Allah memberikannya atas kasih sayangnya. Ketika ada kenikmatan, sebagai orang beriman, sudah sepatutnya kita bersyukur. Ketika diberi ujian, sebagai orang yang beriman, sudah sepatutnya kita bersabar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah menyebutkan sholat dan sabar secara beriringan. Rasulullah SAW terbiasa segera mengerjakan sholat saat menghadapi kesulitan. Diriwayatkan bahwa ketika Abdullah bin Abbas mendengar berita tentang kematian saudaranya, ia diperintah oleh Rasulullah untuk segera mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ia diperintahkan untuk sholat. Bersabar atas segala hal yang Allah tetapkan adalah merupakan bagian dari jihad an-nafs, atau berjuang melawan hawa nafsu, yaitu mengendalikan diri dari keinginan-keinginan duniawi, serta menahan diri dari perbuatan yang melampaui batas. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kesabaran dalam iman ibarat kepala dalam tubuh. Ini karena iman mencakup keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan melalui anggota badan. Ikhwatu iman sekalian, tentunya dalam menjalankan segala ketetapan Allah itu sangat tidak mudah, baik yang bahagia maupun yang sulit untuk kita terima dalam hati kita. Namun Allah memberikan firman-Nya yang tadi ada dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Kita sudah sepatutnya perbanyak bersabar, karena ternyata sabar itu artinya menerima segala ketetapan Allah dan menjalankan segala ketetapan itu dengan ikhlas. Secara bahasa, sabar berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-habsu, yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari 3 perkara. Yang pertama, ketaatan pada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang dirasa pahit, atau biasa kita sepertikan adalah musibah. Sabar dalam ketaatan, yaitu artinya seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu sangat berat tentunya untuk kita laksanakan. Namun karena kita bersabar menjalankannya, Allah pasti akan menerima amalan kita.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini, kata sabar diulang sampai 2 kali. Yang pertama, bersabarlah kamu. Yang kedua, kuatkan kesabaranmu. Mengapa demikian? Karena seberat itu akhlak terpuji ini untuk kita lakukan. Dalam ayat ini diperintahkan kepada orang beriman untuk bersabar dengan sungguh-sungguh. Ada penekanan dan taukid di dalam ayat ini. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat atau segala sesuatu yang diharamkan Allah. Bentuknya apa saja? Contohnya perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu, lalu juga makan harta orang lain dengan cara yang batil atau riba dan semacamnya. Tentunya sabar dalam menjauhi maksiat ini juga sangat banyak godaannya. Karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Maka sudah sepatutnya sebagai orang beriman kita menjauhi perilaku-perilaku maksiat dan jangan sampai sekalipun melakukannya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa sakit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada 2 macam. Yang pertama menyenangkan dan ada juga takdir yang sangat pahit untuk kita hadapi. Untuk takdir Allah yang menyenangkan, maka hendaknya kita selalu bersyukur. Karena syukur itu adalah bentuk dari ketaatan kita. Lalu untuk segala takdir yang pahit, maka kita sudah harus bersabar. Mengapa? Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Balasan sabar itu surga. Untuk kita pergi ke surga tentunya banyak yang harus kita lakukan. Amalan-amalan soleh, yang wajib, yang sunnah, bermuamalah dengan baik, dan juga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ikhwatu iman sekalian, sabar itu wajib. Mengapa sabar itu wajib? Jika seseorang tidak bersabar, maka ia tidak menjadi sosok hamba yang sempurna. Lalu, ketika kita sudah bersabar, perkuat lagi dengan keridoan. Ridho adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Ridho ini adalah tingkatan yang dilakukan oleh as-sabiquna al-khairat, atau orang yang bersegera dalam kebaikan. Hukum ridho adalah sunnah. Jika seseorang muslim tidak sampai kepada derajat keridoan, maka dia rupanya selalu menjalankan hari-harinya dengan tidak senang. Ikhwatu iman sekalian, ada 5 kiat untuk kita tetap bisa bersabar, ridho, dan selalu bersyukur. Yang pertama, lihatlah kepada pilihan Allah. Pasti Allah memilih yang terbaik untuk kita. Kadang kita menyalahkan keadaan, padahal keadaan tersebut adalah sebaik-baiknya yang Allah pilih untuk kita. Yang kedua, mengingat bahwa dengan adanya musibah itu, kita akan digugurkan dosa-dosanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ujian akan selalu bersama dengan orang beriman, baik lelaki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak, dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Yang ketiga, kalau kita memandang musibah yang menimpa kita masih lebih ringan dengan Allah, Allah pasti akan menyayangi kita. Sedangkan musibah yang menimpa lainnya akan lebih terasa berat.
Yang keempat, hendaklah melihat pada akibat dari musibah tersebut. Karena musibah tersebut membuat kita lebih rajin berzikir, berdoa, dan semakin dekat kepada Allah. Yang kelima, mengingat pada balasan sabar dan ridho begitu besar. Di antaranya adalah balasan masuk ke surga. Selanjutnya, ada keutamaan sabar. Kesabaran yang dilakukan setiap insan manusia memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan orang-orang yang sabar, yang pertama adalah sabar sudah akan menjadi karakter seorang beriman. Jika ditimpa kesenangan maka bersyukur, dan jika ditimpa kesulitan maka ia bersabar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin, jika mendapat kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah sabar adalah identitas para nabi dan rasul. Nabi dan rasul memiliki identitas sebagai seorang yang sabar, walaupun dalam kondisi direndahkan sekalipun dan kondisi terancam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 34 yang artinya, sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Keutamaan sabar lainnya yang ketiga yaitu sabar adalah ciri orang yang beruntung. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Wal as innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Maka sudah jelas dalam ayat ini bahwa orang yang bersabar adalah orang yang beruntung. Keutamaan lainnya adalah sabar adalah sarana datangnya pertolongan Allah. Yang terakhir, sabar akan mendatangkan rasa cinta. Cinta dari siapa? Dari Allah untuk hambanya. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ikhwatu iman sekalian, maka dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan untuk kita bersabar dalam ketaatan, menjauhi dari maksiat, dan menghadapi takdir dengan sholat sebagai penolong utama. Sholat bukan hanya ibadah, tetapi juga bentuk doa dan ketenangan hati yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam menghadapi kesulitan. Ketika menghadapi masalah atau problem, segera laksanakan sholat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, bersabar dalam ketaatan dan menahan diri dari keinginan duniawi adalah bentuk jihad melawan hawa nafsu, termasuk pada sifat para nabi dan orang soleh. Yang keempat, Allah memberikan ganjaran berlipat untuk amal kebaikan, sedekah, dan khususnya kesabaran yang dijanjikan tanpa batas. Yang kelima, kesabaran Allah terhadap makhluknya mencerminkan kesantunannya. Meskipun manusia sering berbuat maksiat, Allah tetap memberikan rezeki dan kesehatan. Yang keenam, sholat dan sabar adalah ibadah yang menuntut ketahanan jiwa kita, lebih berat daripada saum, kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk adalah sikap rendah hati dan mencerminkan ketenangan jiwa, takut kepada Allah, dan kesadaran akan pertemuan dengannya. Orang yang khusyuk akan merasa tenang, rendah hati, ikhlas, dan menjadikan sholat sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian hidup.
Ikhwatu iman sekalian, semoga kita menjadi hamba Allah yang dicintai, salah satunya ikhtiar dengan selalu melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Dan juga jangan lupakan selalu utamakan sholat dan selalu mengiringinya dengan kesabaran. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.